yang didapatkan dari hal-hal itu adalah ketidakadilan, ketidakdamaian, ketidakdamaian. Ketidakdamaian yang saya dan Bapak Ibu Saudara akan bersolusi. Sehingga Yesaya bilang, Bapak Ibu Saudara, kalau introduksi kita bilang, di gunung Tuhan, di bait Allah, di Sion, di Yerusalem, satu-satunya kita akan mendapatkan pengajaran. Bagaimana kita lihat gambaran tadi, lalu pengajaran-pengajaran Tuhan di Sion itu yang harus kita ikuti, jalan-jalan Tuhan yang harus kita ikuti. Kita lihat Bapak Ibu Saudara bagian firman Tuhan ini saat ini bicara tentang, kalau kita lihat pasal 1, dosa yang dilakukan oleh Israel, kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga ada hukuman, bahwa penghukuman akan terjadi. Tapi kalau kita lihat di bagian firman yang kita baca Bapak Ibu Saudara, di dalam penghukuman itu Tuhan memberikan sebuah dengan kabar sukacita, kabar kebahagiaan, bahwa ada hakim yang adil, ada wasit sebagai penengah yang menengahi sebuah persoalan kehidupan manusia. Jadi itu dilakukan dengan adil. Kalau kita lihat ini ya, saya bilang begini Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi nantinya telah dilihat lewat firman Tuhan. Dia telah mendapatkan penglihatan, dan penglihatan itu akan terjadi di akhir-akhir zaman. Masa paling akhir dari kehidupan Israel dan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ketemu lihat kembali Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali lihat masa penantian Tuhan, Mesias yang saya dan Bapak Ibu Saudara nanti dia akan mencari hakim yang mengadili saya dan Bapak Ibu Saudara dengan adil. Jadi ketika kedatangan Mesias, kedatangan Yesus Kristus pada akhir zaman, itu akan terjadi seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya. Di sini Yesaya bilang begini, di gunung Tuhan, tempat rumah Tuhan, Tuhan akan berdiri tegak. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara digambarkan lewat firman Tuhan di saat ini bahwa gunung, kalau kita lihat gunung, berarti kita dalam gambaran saya dan Bapak Ibu Saudara, sungguh kekar, tinggi, menjulang, dan saya dan Bapak Ibu Saudara tidak mungkin kita bilang bahwa